saya Ilva Minatika dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan mereview tentang pelajaran Pancasila Kewarganegaraan, dan saya ingin mereview ini dari Google Book. Dan nama penerbitnya itu Dr. Andes Boso Medio SHMH, Dr. Andes Zainuddin Mustafa, Dr. Andes SPI MSI MH Andio Gunawan, Ratu Cantika SE MSI. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah pendidikan kewarganegaraan, sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan di dunia melalui diperkirakan untuk pertama ke wilayah sejak tahun 1790 di Amerika Serikat. Tujuan pendidikan ini adalah agar seluruh penduduk Amerika Serikat memiliki kewarganegaraan suku bangsa yang berasal dari berbagai negara di Amerika dan di dunia yang datang di Amerika. Diharapkan dengan KIS akan memiliki satu identitas sebagai bangsa Amerika. Pendidikan kewarganegaraan seberapa dikembangkan seluruh dunia meskipun dengan berbagai macam istilah, dan nama mata kuliah tersebut sering disebut sebagai KIS Audition, dan bahkan ada yang menyebut sebagai Demokrasi Audition. Mata kuliah ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mempersiapkan kewarganegaraan yang cerdas. Semangat pejuang bangsa yang telah ditunjukkan pada kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan keadaan Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Sangatlah semangat inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia. Selain ini juga, nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia masih relawan dalam memecahkan setiap permasalahan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta terbukti kendalaannya. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh globalisasi. Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur perencanaan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan global. Globalisasi juga oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi, hingga membuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kempang tanpa mengenai batas negara. Semangat para pejuang bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan era globalisasi dan masa yang akan datang, kita memerlukan pejuang non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Pejuang non fisik ini memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia pada umumnya, dan mahasiswa dan calon mahasiswa. Dan yang selanjutnya yaitu kondisi dan perbuatan dan pertahanan kemerdekaan itu ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai tersebut dilandasi jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan. Negara Indonesia diproklamasikan kemerdekaan dari penjajah pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan yang diproklamasi ini berangkat dari sejarah peperangan yang panjang yang berabad-abad lamanya. Dan selanjutnya B. Hak dan kewajiban negara di Indonesia. 1.
menjadi warga negara adalah orang yang berbangsa Indonesia. Syarat yang mengenai kewarganegaraan. Pengertian warga negara merupakan terjemahan atau kasir yang mempunyai arti warga negara, yaitu petunjuk dari sebuah kota. Yang selanjutnya, asas-asas kewarganegaraan. 1. Laus Solo, 2. Laus Sorbis, dan hak-hak kewarganegaraan. Istilah yang berkaitan dengan hak dasar, hak kodrat, hak asasi manusia, hak dan kebangsaan dasar hak manusia, dan hak dan kewajiban warga negara. Dan yang selanjutnya, hak dan kewajiban negara asing di Indonesia, yaitu kewajiban untuk tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan. Dan yang kedua, hak untuk menerima perlindungan atas diri dari hartanya. 3. Tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk bela negara. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.